Meskipun di dalam masyarakat itu terdapat keanekaragaman kita berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Silakan saya dulu. Ya. Berdiri. Baca doa sebelum belajar dipimpin oleh Silvayanti. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Saya absen dulu ya, dengarkan namanya. Ahmad Sifawil, Malikul Mulki, Muhammad Fatin, Muhammad Irmansyah, Muhammad Ishaq, Muhammad Yusran, Nurul Amalia, Muhammad Ferdiansyah, Irfan Sasha, Syafrul Ramadan. Berarti satu orang yang tidak hadir ya? Ibu. Sekarang kalian buka dulu semua bukunya. Buka dulu bukunya. Sudah? Sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu mau tanya dulu agak kan lebar? Karena hari ini adalah penggunaan bahasa daerah ya. Hari Rabu itu penggunaan bahasa daerah, maka kita akan mencampur bahasa daerah di kelas sini, kelas kita. Ya. Jadi kalau ada sebentar misalnya ada yang mau pakai bahasa daerah, silakan berbahasa daerah. Mau bertanya, mau menjawab, silakan karena ini akan berkaitan dengan materi kita tentang etnis atau suku bangsa sebentar, bahwa dalam suku itu yang menjadi identitas dari suatu suku itu adalah bahasa. Jadi tidak apa-apa kalau kita sebentar menggunakan kelas ini, anak-anakku sekalian mau menggunakan bahasa daerah. Paham ya? Dalam materi ini kalian buka bukunya tentang diferensiasi sosial. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam materi diferensiasi sosial. Ini berarti dia sudah masuk materi kedua, minggu lalu itu struktur sosial dan diferensiasi sosial. Tujuan pembelajaran pertama yang akan kita capai dalam diferensiasi itu adalah yang pertama pengertian dari apa itu diferensiasi. Sebelum kita masuk di materi pengertian diferensiasi, Ibu mau tanya lagi, tanya dulu mengingatkan tentang materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Itu tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial masyarakat. Tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial masyarakat. Apa tujuan pembelajaran kita di partikularisme kelompok? Apa sudah yang kita bahas? Tentang pengertian struktur sosial. Tentang pengertian struktur sosial. Siapa yang masih ingat pengertian struktur sosial? Sri Olivia. Struktur sosial merupakan karakteristik yang khas dan dimiliki suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda dari masyarakat lain. Ada lagi yang lain? Sri Ananda. Struktur sosial merupakan tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya terkandung hubungan timbal balik antar status dan peranan yang mengacu pada suatu keteraturan perilaku dalam masyarakat. Dalam struktur sosial ada status dan peranan. Siapa
tempat tinggal kalian? Gender apalagi? Suku bangsa, agama, ras, etnis, keberagaman. Misalnya jenis kelamin ada laki-laki dan ada perempuan. Ada yang beragama Islam, Buddha, Katolik. Ada yang berprofesi sebagai petani, berprofesi sebagai polisi, dokter, lain sebagainya ya. Itu juga ada, kita itu ada berbagai macam suku. Ada suku Bugis, ada suku Makassar, ada suku Jawa juga, ada suku Batak, ada juga kan ada suku Tiongkok, Cina. Etnis Cina kan? Dari berbagai macam keragaman yang sudah kalian sebutkan tadi, apakah ada yang bisa membuktikan bahwa di antara keberagaman itu ada yang unggul atau memiliki kedudukan yang tinggi? Misalnya, laki-laki adakah yang bisa membuktikan bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan? Nordik. Bukan Nordik ya, Nordik. Alpin, dan Mediterania. Rusia, Brasil. Tuh. Terus yang terakhir itu ras Negroid. Silakan catat, ras Negroid memiliki ciri fisik itu kulit hitam, ada di sini negro. Ada gini, rambut keriting, ada keriting rambunan. Ada. Hidung lebar, ada hidungnya lebar. Ada nih. Kira-kira di setiap ras ini kenapa memiliki ciri fisik yang berbeda? Kira-kira apa faktor yang membedakan setiap ras ini memiliki ciri yang berbeda? Yang pertama, itu karena bisa disebabkan karena lingkungan geografis dan iklim. Yang kedua, faktor makanan. Dan yang ketiga itu ada yang namanya perkawinan campuran, sehingga menyebabkan orang itu memiliki ciri fisik yang berbeda. Yang pertama karena geografis atau iklim. Misalnya, orang yang hidup di daerah dingin itu memiliki postur tubuh yang tinggi dibandingkan dengan orang yang hidup di daerah tropis. Karena orang yang hidup di daerah dingin itu kenapa kalau orang yang hidup di daerah dingin? Makanannya, Sajin. Dengan adanya faktor makanan ini menyebabkan variasi tubuh. Semua perhatikan. Orang tuanya dari Indonesia atau orang tuanya dari luar negeri. Tuh. Pasti akan setara juga itu bahwa oh ini anak bule. Karena dari postur wajah dan matanya itu biasa biru. Ya, paham sampai di sini toh? Sekarang etnis atau suku. Ada semua suku tak? Ada. Masa? Sampai tidak ada sukunya di sini? Sampai? Semua orang itu pasti memiliki suku, bangsa atau etnis. Tidak ada orang tidak ada sukunya. Orang hilang itu. Oh, tidak ada sukunya.
Kesimpulan, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi yang Ibu berikan tentang pengertian diferensiasi dan ras? Kira-kira apa kesimpulan? Ada? Kalau tidak ada, akan itu simpulkan bahwa meskipun di dalam masyarakat itu terdapat keanekaragaman kita berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menyatukan kita. Ya? Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.